kalau ada orang yang berkata saya nggak punya talent, itu salah besar. Yang betul adalah saya belum menemukan apa talent saya gitu. Ketika kita tahu apa talent kita, itu menunjukkan siapa diri kita. Ketika kita tahu siapa diri kita akan bisa memahami diri kita. Nah, siapa diri kita yang ditunjukkan dalam talent itu adalah kemampuan dasar kita gitu. Dan ketika kita tahu kemampuan kita, itu akan jadi personal branding kita. Udah merasa Korea banget tapi masih ketinggalan berita Omni dan Opa? Dengerin Kamzakia Korea. Halo Sobat Medio, teman obsesif semuanya. Selamat datang kembali di episode Obsesif, Let's Talk Obsesif. Dan kali ini kita bakal ngobrol seru sama salah satu narasumber kita yang gak kalah menarik dari narasumber sebelumnya. Nah, di sini sudah ada Mbak Iren Setiawan. Ia adalah seorang life coach dan founder dari Merakit Hidup dan Merakit Talenta, yang merupakan akun di media sosial yang bergelut di bidang pengembangan diri, persiapan karir, dan life coach. Nah, welcome Mbak Iren, apa kabar? Kabar baik. Kabar Apa kabar Kak Ellen, teman-teman Puji media Tuhan. semua? Kabar baik, semoga teman-teman yang mendengarkan kita, yang nonton juga selalu dalam keadaan yang sehat ya Mbak Iren ya. Iya. Oke, nah Mbak Iren Amin. sekarang kesibukannya apa aja sih Mbak? Saya ibu rumah tangga tetap ya, itu tidak bisa Tetap nomor dilepaskan satu ya. ya. Dan saya adalah trainer dan coach. Saya rutin untuk mengisi Instagram Merakit Hidup, dan kemudian sekitar setahun kemarin saya memulai Merakit Talenta itu. Oh, jadi selama menjelang transisi masa pandemi ya, kemarin baru mulai Merakit Talentanya. Iya, ya. Awalnya Merakit Hidup dulu, lalu sekitar beberapa bulan kemudian saya bertemu salah satu buku yang membahas tentang strength, tentang talent dan strength. Nah, saya tertarik, saya lalu lebih fokus ke situ, mendalami ke situ, sehingga saya kemudian membuat Merakit Talenta. Gitu. Situ ya perjalanan. Nah, sebelum kita Ya. kulik lebih lanjut, tapi kita pengen tarik balik nih ke Ya. perjalanan Mbak Iren sampai akhirnya jadi life coach sekarang. Sebenarnya kalau dulu itu mungkin latar belakang pendidikannya apa sih, dan kemudian mungkin sempat meniti karir di bidang yang lain atau bagaimana? Saya sih sebenarnya kalau latar belakang pendidikan saya nggak ada hubungannya gitu. Saya latar belakang pendidikannya adalah akuntansi. Wow, oke. Tapi dari dulu saya memang tertarik dengan buku-buku pengembangan diri. Nah, saya memang sering baca, saya sering diskusi dengan teman, lalu saya memang suka berbagi dari dulu. Jadi kalau saya habis baca, saya berbagi dengan teman gitu. Sampai satu saat di awal tahun 2000-an, saya lihat seminar Anthony Robbins yang ketika itu di Singapura, baru ada di Singapura. Nah, saya lihat lalu saya jadi kayak celing gitu ya, dapat ilham. Oh, ternyata saya ini bisa gitu menginspirasi orang lain, lalu menunjukkan kepada mereka ini loh mindset yang betul, ini loh caranya gitu. Ini yang harus kita lakukan kalau kita mau sukses. Oh, saya bisa ya berbagi seperti itu. Nah, dari titik itu kemudian saya berpikir, oh saya pengen gitu mendalami profesi untuk menjadi seorang trainer. Nah, awalnya saya menjadi seorang trainer dari situ gitu. Ketika seminar Anthony Robbins itu. Jadi saya lihat saya punya kerinduan gitu untuk mengajar, untuk berbagi. Itu sih awal mula saya bisa masuk ke life coach, life trainer ya. Awalnya saya trainer gitu. Kalau background pekerjaan ya saya mencrok-mencrok sebenarnya setelah lulus. Setelah lulus saya sempat bekerja di salah satu bank, saya juga sempat bekerja di kantor akuntan, saya juga sempat bisnis, tapi itu semua itu tidak membuat saya jatuh cinta gitu. Bukan pekerjaannya jelek gitu, profesinya sih oke, bagus gitu. Saya juga yakin kalau saya konsisten di situ, saya bekerja di situ dengan konsisten, saya juga bisa sukses. Tapi itu tidak membuat saya jatuh cinta gitu. Ya, seperti banyak orang cakep gitu, banyak orang sukses, tapi yang membuat saya jatuh cinta kan ya suami saya sekarang. Nah, seperti itu juga dengan pekerjaan.
Nah, ketika saya akhirnya jadi trainer, nah saya baru merasakan, nah ini panggilan hidup saya, gitu. Wow, berarti ada rasa fulfillment ya Ya, ketika di bidang yang sekarang jadi life coach, jadi trainer ini sendiri. ya, ya Tapi seperti itu. ada concern, kenapa sih yang sampai kepikiran? Mungkin ada concern kayaknya memang harus banyak bantu orang untuk mengembangkan diri mereka juga, entah itu bagian karir, hidup, dan lain sebagainya. Tapi awalnya intinya saya ingin berbagi saja gitu. Saya ingin menunjukkan, menginspirasi dan menunjukkan ke orang-orang ini loh caranya. Itu. Nah, kalau awal memang konsen saya banyak ke sekedar motivasi atau mindset ya, tentang kesuksesan gitu. Tapi beberapa tahun terakhir, nah saya mulai mengenal yang namanya psikologi positif. Nah, ketika saya membaca satu buku dari pelopor psikologi positif, namanya Martin Seligman, beliau adalah seorang apa ya, penemu penemu atau pelopor positif psikologi ini. Saya baca bukunya, saya belajar tentang bagaimana sebenarnya orang normal pun ini butuh psikologi gitu, butuh tahu caranya bagaimana bisa membuat hidupnya lebih baik. Nah, kalau psikologi tradisional biasanya kan mereka berpikirnya kalau kamu ada gangguan kesehatan mental, kamu butuh psikolog gitu. Tapi sebenarnya menurut Martin Seligman, orang normal pun ini juga perlu berkembang menjadi lebih baik. Nah, itu makanya di salah satu bukunya Martin Seligman mengenalkan teori PERMA. Nah, itu yang membuat orang akan bisa berkembang sejahtera gitu, menjadi lebih sejahtera. Enggak hanya sukses, tapi juga bahagia, bisa menikmati hidupnya. Nah, itu yang membuat saya, oh ternyata enggak hanya sekedar motivasi gitu, tapi saya harus memberi landasan teori gitu, saya harus memberi landasan riset bahwa ini semua memang bisa dipelajari. Dan saya ketemu lagi salah satu tokoh psikologi positif juga yang bernama Tal Ben-Shahar, yang dia pencetus The Science of Happiness. Ternyata Wow. happiness itu juga, kebahagiaan itu juga bisa dipelajari, itu science gitu. Jadi ada risetnya, ada penelitian, maksudnya ada penelitian, lalu bisa dipelajari. Semua orang bisa jadi bahagia. Nah, saya semakin tertarik lagi, bagaimana caranya kita ini bahagia, tapi kita tetap mengizinkan diri kita jadi manusia. Jadi menjadi bahagia bukan berarti kita nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh marah. Tapi kita memberi izin diri kita sendiri untuk menangis, untuk kecewa. Tapi kita tetap bisa mempunyai atau tetap mempunyai kendali atas emosi kita tersebut. Nah, sampai akhirnya saya menemukan buku yang ditulis oleh Donald Clifton dan Marcus Buckingham, dan dia bicara tentang talent dan strength itu. Nah, saya berpikir, ini dia jawaban dari semua permasalahan yang ada di dunia gitu. Saya langsung berpikir, ini semua orang harus tahu tentang talent dan strength ini, karena ketika kita tahu apa talent kita, itu menunjukkan siapa diri kita. Ketika kita tahu siapa diri kita akan bisa memahami diri kita. Nah, siapa diri kita yang ditunjukkan dalam talent itu adalah kemampuan dasar kita gitu. Dan ketika kita tahu kemampuan kita, itu akan jadi personal branding kita. Ya ini saya, ada jutaan nama Irene di dunia ini. Tapi Irene dengan personal branding yang saya adalah orang yang konsisten, saya adalah orang yang mempunyai empati, ya cuman ada Irene yang ada sekarang di hadapan teman-teman gitu. Hanya ada saya gitu. Nah, apa yang menjadi talent kita atau strength kita ini adalah personal branding kita. Ketika kita sudah tahu kemampuan dasar kita, kemampuan atau kemampuan yang top ya, yang utama dalam diri kita jadi tahu kan apa yang harus kita kembangkan. Kalau kita nggak tahu, kita mau mengembangkan apa gitu. Itu sama seperti seorang arsitek disuruh bangun rumah gitu, tapi dia nggak punya desain, nggak tahu. Jadi saya harus mulai dari mana gitu. Nah, sama seperti itu. Dan berikutnya, setelah saya baca buku Clifton dan Marcus Buckingham ini beberapa, karena bukunya ada beberapa sih mereka. Mereka bicara juga bahwa semua tantangan yang ada dalam kehidupan tiap manusia, ya tiap pribadi, itu kebanyakan berasalnya kalau tidak dari kelemahan kita, ternyata malah berasal dari strength kita.
Aneh ya. Kebanyakan orang nggak Menarik tuh. berpikir ya, kebanyakan orang nggak berpikir sampai situ. Mereka mengira strength ini akan membuat saya hidup lebih sukses dan lebih bahagia. Ya kan? Betul, itu betul. Tapi ternyata kalau kita melakukan strength kita ini berlebih, kalau orang Jawa bilangnya kebablas. Nah, Kebablas. ternyata itu menjadi tantangan buat kehidupan kita. Jadi intinya Tuhan ini ingin kita ini bisa mengendalikan talent kita. Ya, mengendalikan kekuatan kita. Jangan sampai kita melupakan menggunakan kekuatan kita, tapi jangan juga kita sampai menggunakan kekuatan kita secara berlebih. Karena itu akan membuat diri kita nggak nyaman dan membuat orang-orang di sekitar kita tidak nyaman juga. Nah, itu yang biasanya kalau di Clifton dia bilangnya, dia sebutnya itu blind spot. Ya, jadi ketika kita melakukan strength kita secara berlebih itu kita masuk blind spot. Nah, itu yang membuat saya benar-benar saya harus cerita ke sebanyak mungkin orang tentang talent dan strength gitu. Karena dan itu terbukti gitu. Setiap saya selesai bawakan webinar tentang baru pengenalan umum aja, mereka merasa teman-teman ini merasa, saya dapat sesuatu gitu. Ketika mereka ambil kelas lanjutan lebih dalam lagi tentang strength mereka merasa saya jadi tahu siapa diri saya gitu. Saya jadi tahu kenapa saya punya masalah seperti ini gitu. Saya jadi karena dia sudah tahu kenapa dia punya masalah seperti itu, alasan masalahnya itu timbul apa. Tentu saja dia jadi tahu bagaimana harus menghadapi masalah atau tantangannya itu gitu. Wah, oke. Berarti memang semuanya tuh ada porsinya masing-masing ya. Bahkan entah strength atau kelemahan kita, makanya yang penting itu cara menyadarinya seperti apa. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal tantangannya, ada nggak sih tantangan yang dirasakan sebagai life coach? Mungkin ada orang yang menganggap itu hanya sekedar motivator aja gitu ya. Karena banyak pendapat orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin di lain sisi juga harus aware dengan tantangan personal dalam hidup gitu, yang apa yang harus memotivasi diri sendiri atau yang apa yang membuat Mbak Irene tetap keep going that gitu. Jadi tantangan challenge-nya yang paling berasa tuh gimana sih, Mbak Irene? Kalau tantangannya sih menurut saya selama saya menjadi trainer dan coach ini adalah tiap manusia itu unik gitu. Padahal sebagai trainer dan coach, saya kan bertemu dengan berbagai macam orang gitu. Nah, cara mereka masing-masing memandang hidup mereka itu pasti berbeda. Melihat masalah yang ada dalam atau tantangan dalam hidup mereka itu juga pasti berbeda. Ya, belum problemnya juga banyak, masing-masing berbeda juga. Tentu saja saya harus bisa membuat mereka connect ke saya kan. Gitu. Terutama kalau sudah masuk ke coach ya. Kalau trainer mungkin saya akan bicara dengan gaya saya gitu. Tapi ketika saya sudah masuk ke coach, berarti kan saya harus bisa membangun komunikasi dengan mereka sesuai dengan strength mereka gitu, supaya mereka bisa connect dengan saya. Sama kalau saya bicara dengan orang Amerika, saya harus pakai bahasa Inggris gitu. Saya bicara dengan orang Jepang, saya harus pakai bahasa Jepang supaya mereka ngerti saya ngomong apa gitu. Nah, itu yang tantangan sih menurut saya. Tapi setelah saya tahu tentang strength ini, itu memudahkan saya gitu. Memudahkan saya untuk bisa, kalau saya bicara dengan seorang yang punya strength achiever, di mana dia ini adalah orang yang produktif, jadi dia maunya melakukan. Nah, saya tahu harus bicaranya seperti apa gitu. Atau kalau saya bicara dengan orang yang punya strength competition gitu, yang bersemangat kalau ada kompetitor. Nah, saya juga jadi tahu gitu, supaya membuat dia mau mendengarkan saya, connect dengan saya. Nah, apa yang harus saya katakan kepada dia? Nah, itu semua sebenarnya bisa dilihat di strength mereka. Itu. Nah, tantangan utama saya menjadi seorang coach adalah itu. Ya, mempelajari bahasa supaya bisa connect dengan klien saya. Dengan coaching itu ya. Oke, memang karena berbeda ya. Kalau cuman trainer kan mungkin lebih ke banyak orang, jadi tidak mengenal pribadinya masing-masing. Tapi sementara kalau coach kan memang kita one on one, harus kenal karakter mereka seperti apa juga gitu ya. Ya. Baru betul tahu sekali. Sekarang kita ngomongin soal talenta, kemudian pengembangan diri dan strength itu tadi ya. Nah, sebenarnya kan nggak setiap orang tuh dengan mudah, apalagi yang masih muda-muda nih, kayaknya aku nggak ada bakat deh
kayaknya nggak ada talent deh, nggak tahu mau ngapain, Mm-mm. pekerjaan mau ngapain, apa yang dikejar mau ngapain gitu nggak tahu gitu. Bagaimana sih cara aware terhadap apa yang skill kita yang miliki gitu, apa yang bisa kita kembangkan dan menjadikannya sebagai strength sih? Oke. Nah, ini saya jelaskan dulu ya, Ya, talent itu apa gitu. Karena kebanyakan kalau saya bicara tentang talent, talenta, bakat, potensi diri, mereka langsung ingatnya Lionel Messi. Ah, dia bakat tuh sepak bola gitu ya kan. Atau bener. Mozart, oh dia memang bakat itu di piano. Atau Picasso, oh memang dia bakat kalau lukisan. Nah, semua orang mengidentikan talent itu sebagai sebuah aktivitas yang menjurus kepada sebuah profesi. Nah, padahal sebenarnya talent yang Tuhan berikan kepada manusia, yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini tidak hanya profesi gitu. Memang ada beberapa orang yang sangat menonjol mempunyai talent profesi, seperti contohnya yang tadi saya sebutkan, Lionel Messi, Mozart dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagaimana tipe kita belajar? Apakah kita ini mudah belajar ketika kita mendengarkan, ya, atau kita melihat visual, ya, atau kita sambil melakukan, gitu, sambil bergerak gitu, kinestetik. Nah, itu juga sebenarnya adalah bakat kita, itu talent kita juga. Jadi talent itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, saya sampai ketika saya belajar tentang talent dan strength ini, saya semakin seperti iman saya itu dikuatkan gitu. Saya pikir, oh, kalau ada orang yang berkata saya nggak punya talent, itu salah besar. Yang betul adalah saya belum menemukan apa talent saya gitu. Mungkin kalau secara profesi kita belum terlihat gitu. Nah, itu biasanya memang kalau tidak terlalu menonjol seperti Mozart gitu kan, pianonya menonjol banget tuh. Jenius, bisa dikatakan jenius. Nah, itu memang jadi lebih mudah untuk menemukan talent profesi. Tapi kalau kita bicara tentang talent tipe belajar, nah, itu kan cuma karena kita belum menemukan, kita semua pasti punya. Saya ini lebih mudah belajar lewat visual, audio, atau kinestetik. Ya kan pasti punya, cuman kita belum sadar aja gitu. Atau kalau Kak Ellen atau teman-teman pernah dengar tentang phlegmatis koleris. Nah, itu sebenarnya juga adalah bawaan kita. Introvert, ekstrovert itu juga adalah bawaan kita. Nah, yang saya pelajarin ini adalah talent yang diperkenalkan oleh Donald Clifton. Ya, nah menurut Donald Clifton, talent itu sebenarnya bukan hanya sekedar tipe belajar atau profesi apa, tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, dan bagaimana cara kita berperilaku, itu adalah talent kita gitu. Itu adalah bawaan kita dari lahir. Apakah kita ini orang yang lebih suka berpikir, ya, menganalisa, menyusun strategi, atau kita ini orangnya selalu hati-hati gitu, selalu bisa melihat potensi resiko yang akan terjadi di depan, atau kita ini orang yang sangat bagus membangun hubungan dengan orang lain, atau kita dengan mudah bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu adalah talent yang diperkenalkan oleh Donald Clifton ini. Jadi sekali lagi, ketika setiap orang itu pasti punya talent. Setiap orang pasti punya talent. Nah, ingat itu Tapi ya. tapi kita perlu menemukannya. Nah, jadi apa hubungannya menemukan talent dengan pengembangan diri? Nah, saya kasih perumpamaan dulu. Mengapa kita perlu menemukan talent kita gitu? Karena banyak orang akhirnya karena sulit, ya, karena harus berpikir banyak gitu, bertanya kepada diri sendiri, merenung dan sebagainya. Kalau talent dia bukan di thinking, Yes. biasanya kalau talent dia di di pelaksana, ya, biasanya nggak sabar gitu untuk merenung gitu, untuk refleksi. Nah, yang perlu teman-teman sadari adalah kita perlu menemukan talent supaya kita tahu di bagian mana kita perlu mengembangkan diri kita. Nah, saya kasih contoh. Kalau misalkan nih teman-teman, ya, dapat pelajaran matematika nilainya 4 dan bahasa Inggris nilainya 8. Kira-kira teman-teman akan cari guru les matematika atau bahasa Inggris? Teman-teman akan lebih fokus belajar matematika atau belajar bahasa Inggris? Nah, kalau Kak Ellen, fokus yang mana? Kalau sekolah waktu itu yang Mhm. rendah pasti dilesin. Ya,
Itu itu yang terjadi, itu yang Umumnya terjadi. ya. Ya, umumnya terjadi seperti itu. Apa yang menjadi kekurangan kita? Orang berpikir kita harus melatihnya supaya ini Yes. naik gitu, ya kan? Nah, padahal seharusnya kita memberi pelajaran tambahan atau fokus belajar pada bahasa Inggris kita. Mengapa? Karena nilai bahasa Inggris kita sudah 8. Untuk menjadikan nilai bahasa Inggris kita 100 itu dengan sangat mudah gitu. Iya, Maksudnya iya. kita hanya perlu lebih sedikit waktu mungkin, atau kita fokus, tetap perlu fokus, disiplin, konsisten juga di bahasa Inggris, tapi akan dengan mudah menjadi nilai 100. Bahkan kalau kita memberikan usaha yang lebih, bisa jadi kita bisa mengerjakan tes bahasa Inggris di atas level kita yang seharusnya gitu. Misalkan yang dapat 8 itu anak SD gitu, tapi dia benar-benar mendalami bahasa Inggris, bisa jadi dia akan mengerjakan tes IELTS atau tes TOEFL, nanti skornya itu akan mengalahkan orang-orang dewasa gitu. Ya kan? Iya, Beda iya. dengan matematika. Ketika kita memberi fokus pada matematika, kita beri les tambahan pada matematika, walaupun kita usaha keras, ya, tetap aja nanti ketika ulangan mentok dapat 7. Iya, Ya kan? KKM. Iya. Belum ketika les sambil nangis. Ya, kalau dulu mungkin waktu kecil sambil ditarik-tarik mamahnya, ayo les, nanti ada alasan, saya sakit perut, saya pusing gitu. Iya, iya. Banyak alasannya gitu. Nah, itu ketika kita fokus pada kelemahan kita nggak menikmati prosesnya, dan hasilnya sebenarnya tidak akan segemilang ketika kita fokus pada fokus melatih strength kita, gitu, pada kekuatan kita. Nah, itu Kak Ellen. Jadi menurut saya tiap orang itu benar-benar harus mengetahui, ya, menyadari apa talentnya gitu, supaya dia bisa menikmati proses kehidupannya gitu. Dia bisa menikmati pekerjaannya gitu. Dia nggak lagi merasa kapan ya saya harus berhenti melakukan ini gitu. Sampai kapan ya saya harus bekerja, kan nggak perlu menanyakan seperti itu gitu, karena dia melakukan apa yang dia sukai, atau dia melakukan dia mencintai cara melakukannya gitu. Nah, itu yang penting sih dalam kehidupan ini gitu. Oke. Jadi memang perlu mengetahui dulu talentnya apa ya. Tadi balik lagi, talent Yes. itu bukan tentang skill yang kayak pemain basket lah, atau pemusik, atau yang Ya, kayak music genius ya kata orang, ya. tapi itu bagaimana cara kita belajar, cara kita mana yang strength kita yang kita tahu lebih kuatnya di mana, itu yang sebenarnya kita harus kembangkan lagi ya, Mbak Irene. Ya, betul. Itu seperti kata Marcus Buckingham, dia bilang strength itu bukan aktivitas di mana kita ahli melakukannya, bukan hanya itu gitu, tapi aktivitas yang membuat kita ini merasa bersemangat gitu, merasa berenergi, merasa seperti dapat tambahan tenaga gitu ya, dan kita nggak akan bosan untuk melakukan itu gitu. Nah, itu definisi tambahan dari Marcus Buckingham. Dan memang tadi seperti saya katakan, ada 4 pertanyaan dasar yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk menemukan apa sebenarnya strength teman-teman. Jadi pertanyaan ini perlu dijawab oleh diri kita sendiri gitu. Ya. Nah, 4 pertanyaan ini, yang pertama adalah kita perlu bertanya, kira-kira aktivitas apa sih yang ingin terus kita lakukan gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kira-kira aktivitas apa yang sering membuat kita lupa waktu? Kalau sudah melakukan itu, tiba-tiba, ternyata sudah 6 jam ya saya menulis gitu. Nah, sampai lupa waktu gitu. Ternyata sudah 8 jam ya saya melukis. Nah, itu juga tanda-tanda gitu. Yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah aktivitas apa yang menurut kita lebih mudah untuk menguasai. Nah, itu sama kayak tadi perumpamaan saya matematika dan bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Inggris, ya tentu saja kita akan lebih mudah menguasai daripada kita disuruh belajar matematika. Itu salah satu tanda juga ya. Lalu yang pertanyaan terakhir itu adalah aktivitas apa yang membuat kita ini, seperti tadi definisi dari Marcus Buckingham ya, yang membuat kita ini merasa bersemangat, full energy, merasa puas ketika melakukannya, sampai rasanya kita bisa mengatakan, yes, saya lahir untuk melakukan ini. Nah, itu adalah beberapa 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan yang bisa membantu kita untuk menemukan apa strength kita. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah, cepat, dan lebih akurat.
Nah, kan apa sih yang sekarang tuh butuhnya yang cepet-cepet nih. Iya, Nah, gimana maunya tuh, Mbak itu Irin? cepet, aku Praktis. strength-nya apa gitu ya. Padahal semuanya proses ya. Iya, gitu. Nah, kalau memang biasanya kalau orang yang punya strength di thinking, dia akan dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau orang itu strength-nya di apa? Di pelaksana, dia akan kesulitan gitu untuk menjawab gitu. Apa ya gitu. Atau kalau biasanya dia strength-nya di relationship building gitu. Nah, itu biasanya juga akan kesulitan. Nah, cara yang lebih mudah, tepat dan lebih akurat itu adalah ada assessment-nya gitu. Jadi saya selalu menyarankan kepada peserta webinar saya, kalau kamu memang mau tahu apa strength kamu secara akurat, ini ada assessment-nya. Jadi dan assessment ini akan benar-benar menggambarkan siapa diri kita gitu dengan benar, dengan tepat ya. Nah, kenapa saya menyarankan mereka assessment daripada hanya sekedar menjawab pertanyaan? Karena menurut Clifton itu talent manusia itu ada 34. Jadi setiap manusia itu punya 34 talent dalam Wow. dirinya. Tapi 10 teratas itu adalah strength kita. Nah, 10 terbawah itu adalah weaknesses kita. Jadi kalau teman-teman hanya membaca, oh jadi 34 talent dari Clifton Strength itu apa aja sih gitu. Nah teman-teman baca, teman-teman akan merasa, oh saya ada ini, saya juga ada ini di diri saya. Tapi yang top 10-nya yang mana gitu, yang jadi strength-nya yang mana, yang perlu kita latih yang mana. Nah kan jadi nggak tahu gitu. Nah itulah sebenarnya kita masih perlu gitu melakukan assessment untuk mengetahui apa strength kita, dan kalau kita sudah leader atau orang tua atau manajer tingkat level manager ke atas, kita perlu tahu apa kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kolaborasi dengan orang lain. Gitu. Iya. Tidak merasa paling hebat ya, karena kan leader juga tetap harus belajar atau kelemahannya, Ya, ya tahu dan juga anggota tim seperti apa yang dia butuhkan dengan yes, kelemahan itu itu. Kak Ellen. Iya, Nah, gitu. tadi kita ada sempat singgung juga soal passion. Nah, Nah, kebanyakan orang mungkin merasa passion itu overrated lah. oh. Kayaknya passion itu nggak bisa menghidupi kita. Sebenarnya bagaimana sih Pak pandangan Mbak Irene juga sebagai life coach soal bekerja sesuai passion? Sebenarnya yang lebih penting itu passion atau purpose sih? Oh, gitu ya. Oke, Mm-mm. kalau menurut saya sih dua-duanya butuh gitu. Dua-duanya butuh. Ya, passion ini terkait dengan talent kita. Jadi dalam talent itu sebenarnya ada dua unsur, yaitu talent itu sendiri, bakat, dan passion kita gitu. Apa yang kita sukai gitu. Jadi sekali lagi dalam talent kita, dalam bakat itu ada dua unsur. Yang pertama adalah apa yang kita sukai, yang kita biasa sebut dengan passion. Yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukannya, ya, yang sesuai dengan kita, yang kita sukai gitu. Itu dua unsurnya. Nah, kalau Ken Robinson dalam bukunya dia menyebutnya gabungan passion dan talent ini adalah the element. Nah, kalau Donald Clifton menyebutnya dengan talent itu tadi. Jadi talent yang diperkenalkan oleh Donald Clifton itu adalah gabungan antara passion dan talent alami. Itu hubungan antara passion dan talent. Jadi memang itu bersangkutan. Nah, apa hubungannya lagi dengan purpose? Ya. Yes. Jadi kalau saya ditanya, jadi passion dan talent itu penting, bagi saya penting. Karena itu membuat kita bisa mencintai apa yang kita lakukan dan mencintai cara kita melakukannya. Itu passion dan talent. Dan supaya kita bisa bertahan, ya, supaya kita lebih bisa bertahan, lebih resilient, lebih ketika kita menghadapi tantangan, kita jatuh, kita dengan cepat bangkit dan sebagainya. Nah, kita butuh purpose. Karena purpose itu adalah ketika kita bisa memberikan dampak pada kehidupan orang lain. Ya, kita bisa memberikan sesuatu yang bernilai untuk orang lain, dan itu adalah kebahagiaan paling utama dalam diri manusia. Ya, dan itu sudah ada surveinya gitu, ada surveinya. Jadi ada dua kelompok dites gitu. Yang satu diberi uang, disuruh belanja bebas, tapi untuk dirinya sendiri. Yang satu kelompok lagi
dites, diberi uang dengan jumlah yang sama, disuruh belanja bebas, tapi ini harus diberikan kepada orang lain. Mau didonasikan ke tempat ibadat boleh, mau dibelikan kopi boleh, tapi kopinya harus diberikan ke orang lain. Mau dibeliin tas juga boleh, tapi tas itu harus diberikan ke orang lain. Nah, setelah dites, ketika mereka habis menghabiskan uang tersebut, mereka sama-sama bahagia. Tingkat kebahagiaannya sama. Tapi 3 bulan kemudian, orang di kelompok kedua yang membagikan uangnya untuk diberikan kepada orang lain, level kebahagiaannya masih tetap sama seperti ketika dia selesai membelanjakan uang tersebut. Tapi kelompok pertama yang membelikan uangnya untuk dirinya sendiri, jadi dia beli kopi ya diminum sendiri, beli tas ya dipakai sendiri. Ternyata setelah disurvei 3 bulan kemudian, level kebahagiaannya itu merosot jauh gitu. Dan kalau kita pikir, itu kan yang terjadi dalam kehidupan kita kan. Kalau kita habis beli barang untuk diri kita sendiri, pas beli senang gitu. Tapi 3 bulan kemudian, wah tasnya udah lama gitu, saya butuh tas baru lagi gitu. Oh gitu doang gitu ya, perasaannya gitu sebentar doang, ya. Iya. Senangnya cuman ketika seminggu pertama memakai tas itu gitu. Atau kita beli yang lebih mahal, mobil. Sebulan pertama, wah mobilku baru gitu, BMW loh gitu ya kan, Tesla loh. Keren Tapi, gitu ya. iya keren. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, ya sama aja. Ada lagi yang lebih bagus. Beda dengan ketika kita melakukan seperti kelompok kedua. Nah itu fungsinya purpose dalam kehidupan kita, Kak Ellen. Ya. Ketika kita bisa membantu orang lain, memberi dampak pada kehidupan orang lain, disitulah kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih fulfill. Itu yang membuat saya memberi purpose juga dalam profesi saya. Kalau orang melihat saya sebagai seorang trainer dan coach, tapi saya adalah seorang trainer dan coach yang ingin bisa menginspirasi dan menunjukkan caranya kepada mereka, supaya mereka juga bisa menjadi orang yang atau individu yang bertumbuh menjadi lebih baik. Wow, oke. Nah, mungkin satu pertanyaan penting lagi ini. Sebenarnya kalau dari kita ngobrolin soal passion, purpose, dan lain sebagainya, dalam hidup itu bagaimana sih cara kita untuk menentukan fokus dan prioritas ya setelah mengetahui strength? Jadi, talent yang kita dapatkan ini adalah pemberian gift dari Tuhan. Ya, ini adalah anugerah dari Tuhan dan setiap manusia memilikinya gitu. Setiap manusia diberi karena kita semua percaya Tuhan itu Maha Adil. Semua agama mengajarkan Tuhan itu Maha Adil. Ya, jadi setiap manusia mempunyai talent. Yang perlu kita ingat adalah talent ini sampai kita tutup usia itu hanya akan menjadi talent kalau kita tidak pernah memberikan investasi pada talent tersebut. Ya. Talent ini perlu kita ubah menjadi strength dengan memberikan investasi di situ. Kalau saya umpamakan itu seperti biji apel. Ya, semua manusia yang lahir ke dunia itu membawa biji apel dari Tuhan. Tapi hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa biji apel ini perlu ditanam, perlu diberi investasi dengan ditanam, dipupuk, disiram, sampai menjadi pohon apel, dan pohon apel ini bisa menghasilkan buah apel. Nah, buah apel ini adalah strength kita. Biji apel dari Tuhan, ini adalah talent kita. Jadi kita perlu melakukan investasi pada talent kita, supaya bisa menjadi strength kita. Nah, itulah mengapa yang menjadi fokus dan prioritas kita dalam hidup adalah menemukan apa biji apel saya, gitu, supaya kita bisa memberikan investasi yang tepat. Gitu. Nah, investasinya apa? Investasinya waktu, seperti tadi Kak Ellen bilang. Semuanya ini butuh proses. Nggak ada kita ketik di Google atau sekarang kalau di ChatGPT, apa strength saya gitu, langsung keluar gitu. Nggak ada jawaban. Atau kita semedi 3 hari 3 malam, nanti Tuhan menurunkan ilham gitu, yang menurunkan bangsit, ini loh strength kamu gitu, kamu berlatih di sini gitu, nggak ada seperti itu. Jadi kita perlu waktu untuk melatih talent kita menjadi strength kita. Dari biji menjadi buah apel itu perlu waktu. Lalu kita perlu terus belajar, kita perlu terus berlatih, kita perlu terus melakukan, ya, karena dari melakukan itu kita dapat pengalaman, kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan. Nah, kalau kita sudah tahu apa strength kita cari lagi, kira-kira profesi apa yang benar-benar cocok dengan saya gitu, yang benar-benar
bisa membuat talent saya berkembang, ya saya bisa melakukan profesi tersebut dengan talent saya, dan bisa membawa kebahagiaan buat saya. Nah, ketika kita sudah tahu apa strength kita, ketika kita sudah tahu profesi apa yang cocok, nah kita tinggal fokus dan membuat prioritas untuk belajar, berlatih pada hal-hal yang berhubungan dengan talent dan profesi kita. Itu. Seperti kalau kita sudah menemukan bahasa Inggris, ya berarti kita belajar dan berlatih bahasa Inggris. Nah, itu yang perlu kita utamakan untuk menjadi fokus dan prioritas kita. Gitu Kak Ellen. Nah, sekali lagi tentang talent, ya, bahwa setiap orang itu punya talent. Kita menjadi orang sukses, itu Tuhan memberi kesempatan yang sama pada kita semua. Jadi bukan tentang apa talent yang saya miliki, tapi tentang siapa yang mau memberikan investasi pada talentnya. Nah, ini penting. Jadi jangan, kenapa dia talentnya lebih bagus dari saya? Kok saya nggak punya talent yang itu? Nggak ada. Semua talent ini bagus, tergantung siapa yang mau memberi investasi pada talentnya. Semua punya kesempatan yang sama untuk sukses, karena kita semua percaya Tuhan Maha Adil. Ya. Nah, itu Kak Ellen. Jadi fokus dan prioritasnya adalah mengembangkan talent atau strength kita ini, dan mengembangkan profesi kita, gitu. Begitu. Wah, oke. Nah, ini banyak banget pesan juga hal-hal yang sebenarnya bisa kita explore lagi dalam diri kita ya. Ya mungkin sekarang banyak orang yang merasa kayaknya udah deh di sini aja, di zona nyaman aja. Mungkin kayak yang profesinya ya udahlah, yang penting mencukupi buat hidup atau menutupi maksudnya cukup untuk hidup kita masing-masing gitu. Tapi sebenarnya tidak bahagia gitu. Satu lagi mungkin dari Kak Irene, ada pesan nggak buat teman-teman yang mendengarkan, teman-teman obsesif dan sobat medio, gimana sih untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman yang mungkin sekarang lagi dilakukan dan melakukan apa yang sebenarnya mereka pengen dan mereka senangi? Saya mau kasih perumpamaan tentang bintang, ya. Talent itu seperti sebuah bintang. Jadi teman-teman coba bayangkan gambar bintang. Di gambar bintang itu ada sudut yang di luar dan ada sudut yang di dalam. Ya, sudut yang di luar itu adalah strength kita. Sudut yang di dalam itu adalah weaknesses kita. Nah, kalau kita sama-sama diberi waktu 1 tahun untuk fokus, disiplin, konsisten, pantang menyerah, melatih weaknesses kita juga bisa maju. Ya, tapi itu hanya akan jadi bola kecil. Tapi ketika kita bekerja di titik terluar bintang, di strength kita fokus, disiplin, konsisten, pantang menyerah di titik terluar bintang, kita akan menjadi bintang yang lebih besar lagi. Dan itu bintang yang bersinar. Gitu. Kalau kita mengurung diri kita hanya melakukan seperti rutinitas, ya, seperti zombie, pokoknya melakukan saja, jalan saja, tapi tidak punya tujuan, tidak punya arah, nggak ingin pencapaian lebih tinggi, ya, kita hanya akan jadi bintang kecil selamanya. Karena Tuhan menganugerahkan kita memang dengan talent gitu, tapi kita hanya akan jadi bintang kecil. Tapi kalau kita mau bekerja pada titik terluar bintang, pada strength kita akan jadi bintang yang bersinar. Jangan salah fokus. Kalau teman-teman fokus pada weaknesses teman-teman hanya akan jadi bola kecil. Bola kecil ini hanya akan membuat kita jadi orang rata-rata. Nggak terlihat. Dunia ini sudah terlalu banyak orang rata-rata. Teman-teman perlu jadi bintang besar yang bersinar dengan fokus, disiplin, konsisten, pantang menyerah di strength teman-teman. Nah, jadi pesan saya adalah bekerjalah pada strength teman-teman. Latih fokus dengan disiplin dan konsisten dan pantang menyerah pada apa yang sudah menjadi anugerah teman-teman dari Tuhan. Dan itu yang akan membuat teman-teman menjadi bintang yang bersinar. Nah, orang sukses itu adalah mereka yang tahu dengan pasti apa talentnya, melatih talentnya sehingga menjadi strength-nya,
tentu saja dengan fokus, disiplin, konsisten, dan pantang menyerah, ya, melawan rasa takutnya dengan keberanian, ya, yang nggak mau hanya ya sudahlah, saya sudah bisa berbicara atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain, tapi tidak mau meningkatkan lagi, ya. Wah, ini merasa tertampar juga dengan apa yang udah Mbak Irene sharing juga ke teman-teman obsesif. Thank you banget Mbak Irene buat sharing-sharingnya hari ini. Semoga lebih banyak lagi teman-teman obsesif, Sobat Medio yang mendengarkan bisa tahu kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk mengembangkan strength yang dimiliki gitu ya. Nah, Ya. jangan lupa juga untuk teman obsesif, Sobat Medio yang mendengarkan, nanti kita ada episode khusus juga nih sama Mbak Irene. Nanti ada monolog Les Danten yang mungkin akan lebih banyak tips-tips menarik soal pengembangan diri, pengembangan karir juga dari Mbak Irene. So, sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Irene buat sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Sampai jumpa lagi Ya, Mbak sampai Irene. jumpa. Terima kasih buat Kak Ellen dan tim Terima Medio. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.